Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan buat kita untuk hidup, masih memberikan nikmat dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hari-hari ini harus kita akui bahwa kita sedang dalam situasi yang kurang nyaman, yaitu kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wabah corona, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua kaum muslimin dari wabah ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang sedang berjuang melawan wabah yang sedang menimpa mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera berikan kesembuhan buat mereka. Dan bagi yang belum terkena, semoga Allah Subhanahu wa taala hindarkan darinya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kaum muslimin dari wabah ini. Tak lupa kita ucapkan salam hormat dan terima kasih sebesar-besarnya kepada para medis yang berada di garis depan, mereka yang berjuang siang dan malam dalam rangka untuk mengobati saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka semua dan menghindarkan mereka semua dari segala keburukan, dan membalasi segala jerih payah mereka semua dengan kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, dalam situasi yang terasa kurang nyaman seperti ini, namun kita sebagai muslimin, hari-hari ini kita akan berhadapan dengan hadirnya bulan Ramadan. Tentu ini adalah sesuatu yang sangat menggembirakan. Setidaknya ini menjadi obat bagi kesedihan yang mungkin hari-hari ini sedang menimpa kita. Bulan Ramadan adalah merupakan salah satu bulan yang memiliki keutamaan yang banyak sekali yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita. Banyak keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan buat kita. Tentu kita sangat senang dan kita sangat bersyukur dengan kehadiran bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dahulu memberikan kabar gembira mengenai ketika datangnya bulan Ramadan kepada para sahabat-sahabatnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, "Qad ja'akum Ramadhan syahrun mubarak, iftaradallahu alaikum siyamahu. Tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi asyayatin fihi lailatun khairum min alfi syahr man hurima khairaha faqad hurim." Telah datang kepada kalian Ramadan, kata Rasulullah SAW, memberikan kabar gembira kepada kita. Syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Berkah adalah kebaikan, artinya bulan ini membawa kebaikan yang sebenarnya. Lalu kemudian Rasulullah katakan, iftaradallahu alaikum siyamahu. Di bulan itu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kalian siyamnya, puasanya. Tentu kita tahu betapa besar keutamaan puasa. Puasa bagi seseorang adalah junnah, tameng bagi dirinya dari godaan-godaan syaitan. Tentu yang dimaksud di sini adalah orang yang berpuasa dengan sebenar-benarnya, bukan orang yang berpuasa hanya sekadar menahan lapar dan dahaga, tapi juga menahan anggota tubuhnya, matanya, pandangannya, telinganya, lisannya, anggota badannya, tangan dan kakinya dari berbuat kemaksiat. Itulah hakikat orang yang berpuasa, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuftahu fihi abwabul jannah. Di bulan Ramadan ini Allah membuka pintu-pintu surga. Subhanallah. Hari-hari lain tidak ada yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dibuka pintu-pintu surga itu, kecuali di satu bulan ini. Penuh dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 29 atau tanggal 30. Allah Subhanahu wa taala membuka pintu surga dan memberikan tawaran siapa yang mau masuk surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan di sisi lain Allah Subhanahu wa taala menutup pintu neraka. Artinya apa? Di mana di bulan Ramadan ini seharusnya seorang terjaga dari maksiat-maksiat. Dengan puasanya dia terjaga dari maksiat-maksiat, sehingga seakan-akan pintu neraka itu bagi dia tertutup. Yang terbuka adalah pintu surga. Nah, ini adalah sebuah kiasan yang disampaikan oleh Rasulullah pada kita untuk kita pahami bahwa bulan Ramadan adalah kesempatan besar untuk kita meraih surga dan menjauh dari neraka.
Wa tughallu fihi syayatin, dan syaitan dibelenggu. Hari itu, di bulan itu, para syaitan kesulitan. Mereka mau mengganggu dari sisi manapun mereka kesulitan. Karena orang-orang mukmin sedang berpuasa dan mereka menjaga diri mereka dari maksiat-maksiat. Kemudian sebuah busyra atau kabar gembira yang diberitahukan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini, Rasulullah sabdakan, fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di dalamnya atau salah satu dari malam-malam bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Subhanallah. Satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Nilainya bagaikan 1000 bulan. Allah Subhanahu wa taala juga mengangkat masalah ini dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Nilai pahalanya lebih baik dari 1000 bulan. Malamnya itu adalah malam yang terhormat, malam yang sangat mulia. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwasanya kenapa Lailatul Qadar itu begitu mulia di sisi Allah SWT, karena pada malam itu Allah menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, yang kemudian Allah perintahkan ayat Al-Quran itu satu persatu untuk kemudian disampaikan kepada Rasulullah SAW pada waktu-waktu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala berikutnya. Subhanallah. Dan itu terjadi di bulan Ramadan. Oleh karena itu, kaum muslimin sekalian, kita syukuri di situ ada kebaikan besar yang sedang akan hadir bersama dengan kita. Kemudian di akhir hadis Rasulullah SAW menyebutkan, man hurima khairaha faqad hurim. Sungguh barang siapa yang terhalangi dari kebaikannya, yang terhalangi dari kebaikan-kebaikan bulan Ramadan ini, mungkin karena dia malas, mungkin karena dia tidak beribadah, dia tidak mengambil kesempatan ini, atau mungkin dia berpuasanya main-main, nggak serius. Ya, dia berpuasa tapi hanya menahan makan dan minum saja, tapi dia juga masih terus bermaksiat. Artinya dia terhalangi dari kebaikan bulan Ramadan. Karena apa yang disebut oleh Rasulullah tadi sejak awal, itu adalah semuanya adalah kebaikan bulan Ramadan. Kata Rasulullah, man hurima khairaha, barang siapa yang terhalangi dari kebaikannya, faqad hurim, maka sungguh ia telah terhalangi dari kebaikan. Artinya dia menjadi orang yang rugi, orang yang tidak mendapatkan kebaikan yang seharusnya sampai pada dia. Kaum muslimin rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan yang selalu membawa kebaikan pada kita. Sejak awal dahulu umat-umat Nabi Muhammad SAW sampai hari ini dan sampai hari kiamat sangat cinta terhadap bulan Ramadan. Para salafus saleh dahulu 6 bulan sebelum datangnya Ramadan mereka sudah saling memberikan kabar gembira kepada teman-temannya, kepada sesama muslimin. Kita akan datang bulan Ramadan 6 bulan lagi nih, ayo gimana nih persiapan Anda? Begitu, 6 bulan mereka sudah memberikan kabar gembira. Bagaimana dengan kita hari ini? Kita sekarang sudah tinggal beberapa hari. Tentu kita lebih layak untuk memberikan kabar gembira ini kepada sesama kita. Jadi kita semakin semangat, kita semakin gembira, dan kita semakin menyiapkan diri kita untuk betul-betul memanfaatkan bulan Ramadan kali ini, yaitu 1441 Hijriah ini dengan sebaik-baiknya dalam rangka untuk menggapai kebaikan-kebaikan Ramadan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, jadi bulan Ramadan adalah bulan berkah, bulan kebaikan. Kedua, bulan Ramadan adalah bulan di mana kita melaksanakan syariat puasa. Isinya, puasa itu adalah tameng diri, kesehatan juga buat kita. Semoga bersama dengan puasa ini Allah SWT mengangkat penyakit yang ada ini. Kemudian bulan Ramadan juga bulan ibadah dan takarrub kita kepada Allah. Maka perbanyak ibadah, perbanyak ruku, perbanyak sujud dalam sholat-sholat kita, dalam tarawih, dalam qiyamul lail, dalam sholat-sholat sunnah. Kita perbanyak semua dalam rangka untuk meningkatkan atau menggapai sebanyak mungkin kebaikan-kebaikan bulan Ramadan ini. Atau ibadah-ibadah dalam bentuk yang lain, sodakoh umpamanya. Perbanyaklah sodakoh, apalagi kita dalam kondisi pandemi seperti sekarang. Adalah baik buat kita untuk memperbanyak sedekah. Karena seperti mana yang Rasulullah SAW sabdakan, bahwasanya sedekah ini bisa melewatkan wabak dari kita, bisa menghalau wabak dari kita. Apabila kaum muslimin banyak sedekah, insya Allah wabak ini akan cepat pergi dari kita. Apalagi itu dilakukan di bulan Ramadan, maka semoga ini semuanya nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Al-Quran adalah peningkat derajat kita, penambah pahala bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu huruf Al-Quran yang dibaca nilainya 10 kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau satu hari kita baca 1 juz atau 2 juz atau 3 juz Al-Quran, berapa kebaikan yang kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila satu huruf saja nilainya sudah 10 pahala. Oleh karena itu kaum muslimin, jangan lewatkan. Apalagi di bulan Ramadan, ya memang bulannya Al-Quran, ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Di dalamnya isinya ada petunjuk-petunjuk. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia, wal furqan, dan juga pembeda antara kebaikan dan keburukan. Jadi kita jadikan Al-Quran, kita baca, kita tilawahi, kita renungi ayat-ayatnya, kita berusaha untuk memahami isinya, lalu dia akan berfungsi sebagai furqan dalam kehidupan kita. Dia akan menjadi petunjuk buat kita mana yang benar dan mana yang salah. Sungguh sebuah hal yang sangat nikmat sekali buat kita semuanya. Kemudian bulan Ramadan adalah bulan taubat. Perbanyaklah istighfar, perbanyaklah minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala dalam rukuk kita, sujud kita, di salat tarawih kita, atau di salat-salat sunnah yang kita laksanakan, atau bahkan di salat-salat wajib yang kita laksanakan. Perbanyaklah. Apalagi kita sedang dalam kondisi seperti ini, maka kita yakin bahwa ketika kaum muslimin sedang ditimpa musibah, pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sedang terbuka luas. Pintu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sedang terbuka luas. Tinggal kita mau memanfaatkan ataupun tidak. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan buat kita semuanya untuk bisa menikmati bulan Ramadan yang hadir ini bersama dengan kita ini dengan sebaik-baiknya. Sungguh banyak kebaikan yang diberikan oleh Allah. Marilah kita syukuri. Mensyukurinya adalah dengan mempersiapkan diri, memaksimalkan diri kita untuk menggapai kebaikan di bulan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya juga. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wal afiyatil mujallilah wa difa'al asqam wal auni ala salati was siyami wa tilawatil Quran. Ya Allah, hadirkanlah kepada kita bulan Ramadan ini dengan keamanan dan keimanan dan keselamatan dan juga dinul Islam dan juga keselamatan dan afiah, sehat wal afiat buat kita, dan juga menjauhkan dari kita segala penyakit-penyakit dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala buat kita dalam salat-salat kita, dalam puasa kita, dan tilawatul Quran kita. Tak lupa kita doakan bagi para mujahidin, para pejuang-pejuang Islam yang mereka berjuang terus dalam rangka menegakkan dinul Islam dan dalam rangka membela kehormatan kaum muslimin. Semoga dengan hadirnya bulan Ramadan 1441 Hijriah ini, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan buat mereka dan dibukakan pintu-pintu kebaikan buat mereka dan menerima para syuhada mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ramadan, selamat tinggal COVID-19.